Bismillah. Kolak enak, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sekarang jam 1 kurang 10 ya, waktu parung, ngantuk saja nih. Tapi ditarget minimal 1 ya siang ini. Politik. Jadi kita membahas Jokowi ya. Kasihan saya sama Pak Jokowi saja nih, kasihan tenannya. Kita bandingkan dengan akhir Presiden Bung Karno, Pak Harto, mirip, kuyo-kuyo sama rakyatnya sendiri. Bung Karno itu malah 4 tahun dalam tahanan politik ya. Terus ya dicerca. Saya pernah baca, dan dulu saya pernah jadi guru sejarah ya, PSBB. Apa PSBB itu? Pelajaran sejarah perjuangan bangsa apa ya? Ada demonstran di karikatur itu ya, ada anjing, terus lehernya itu ada dituntun gitu sama seseorang. Terus anjing itu ada tulisan Soekarno, anjing packing. Karena dulu ada poros Jakarta Beijing ya, Soekarno itu. Terus Soekarno minta diadili. Itu sebagai masyarakat yang anti Soekarno. Dan itu terdokumentasi kan dalam video, dalam apa, foto, poster-poster. Pak Harto juga gitu, minta diadili, diseret ke pengadilan. Pak Harto yang berkuasa selama 32 tahun itu ya kan, yang bikin susah rakyat dan dipaksa mengundurkan diri. Nah, sekarang kalau Pak SBY yang presiden pertama yang dipilih secara langsung 2 periode, itu nggak ada masalah tuh di akhir kekuasaannya, nggak dicaci sama rakyat ya. Gus Dur juga nggak dicaci sama rakyatnya setelah dia didongkel oleh MPR, dicopot ya sebagai presiden. Megawati juga nggak dicaci setelah kuasanya lengser, ya kan. Habibie apalagi nggak dicaci, Habibie malah dikenang dengan tinta emas. Karena bisa menurunkan dolar dari 16.500 menjadi 6.000. Sekarang 16.500 jadi 6.000. Distabilkan sama Habibie. Tapi sekarang Pak Jokowi setelah lengser 20 Oktober 2024, sekarang apa? November, Desember, Januari. Guntur Romli kemarin bilang KPK harusnya mulai menyelidiki ya, menyeret Jokowi ya, dengan tuduhan korupsi dengan dasar karena yang lembaga internasional yang mengkhususkan tentang korupsi itu menempatkan Jokowi menjadi presiden nomor 3 paling korup di dunia ya, setelah Ruto, setelah Bashar al-Assad, Ruto dan Jokowi ya. Nomor 1 adalah paling brutal, paling korup adalah Bashar al-Assad ya. Yang nomor 3 Jokowi. Menurut NGO apa, jaringan jurnalis dunia itu loh, yang tergabung dalam Organized Crime and Corruption apa itu reporting project ya. Dan apapun yang direspon oleh Jokowi, tapi persepsi internasional sudah terbentuk ya. Ini belum lagi nanti serangan-serangan video-video yang sedang disusun oleh Hasto itu. Yang menurut Rocky Gerung, video-video yang berbasiskan dokumen yang sudah dinotariskan di Rusia oleh Profesor Koni Rahakundini Pakri di Rusia, karena dia dosen di sana, temannya Hasto. Itu menurut dugaan Rocky
dokumen-dokumen yang diselamatkan di Rusia itu, ya, itu dugaan Rocky. Jari ini Rocky Gerung loh ya. Itu berisi kejahatan Jokowi selama berkuasa. Dan kata Hasto itu melebihi nanti melebihi ini kasus Watergate ya, yang menjatuhkan Nixon tahun 74 kalau nggak salah. Jadi kita kasihan sebenarnya soal punya presiden yang di akhir kekuasaannya setelah lengser dan nggak punya kekuasaan itu dikuyo-kuyo ya, dan nggak ada yang bela. Yang bela ya orang-orang juga banyak yang udah tobat kok. Yang dulu pembela Jokowi itu tahu sifat aslinya setelah 5 tahun presiden yang periode kedua, semua pada tobat ya, tahu semua sudah ya, termasuk Islah Bahrawi itu menjadi pengecam yang paling keras ya terhadap Jokowi yang tadinya dia pembela yang paling keras ya. Gunawan Muhammad itu juga merasa bagian orang yang tertipu sampai dia nangis-nangis di depan Rosiana Silalahi itu waktu diwawancara di Kompas itu. Soal kelakuan Jokowi itu loh maksudnya. Tentunya kejahatan yang nggak bisa dilupakan adalah soal rekayasa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang kemudian oleh Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu dianggap pelanggaran berat ya, si Anwar Usman yang sudah membuat pasal itu yang memungkinkan Gibran Raka Buming Raka itu menjadi calon wakil presiden padahal umurnya belum 40, baru 39, tapi dikasih klausul sudah pernah menjadi kepala daerah berdasarkan election official election, maka dia berhasil masuk lolos berdaftar menjadi KPU menjadi calon wakil presiden, dan itu kejahatan konstitusinya di situ, dan itu dibikin tentu oleh Anwar Usman kan, yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi oleh siapa? Oleh Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri, dan itu Anwar Usman adalah dari adik ipar dari Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kejahatan konstitusi yang dimulai dari situ kisruh sampai sekarang, dan sekarang calon berdasarkan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang disahkan tanggal 16 Oktober hari Senin 2023 itulah sekarang menimbulkan bom waktu kira-kira begitu ya. Jadi duri ya dalam pemerintahan Prabowo, yaitu Raka Buming Raka, Gibran Raka Buming Raka. Dan peraturan nomor 90 itu hukum tata negara itu pada diem ya. Sikapnya pelintat-pelintut ya, seperti Yusril. Yusril kan ahli hukum tata negara. Dia katanya dia bermasalah itunya MK nomor 90, tapi dia ada di dalam sekarang dan mengakui ya, Gibran itu yang dia hormati, padahal dia ahli hukum tata negara, tapi kepentingan pragmatis sebagai orang politik ya, ketua Partai Bulan Bintang membuat dia itu sebagai seorang akademisi dia apa istilahnya, layu ya, supremasi intelektualnya itu dikalahkan oleh kursi. Begitu juga Mahfud MD itu diam aja soal Mahkamah Konstitusi itu, padahal dia ada di situ ya, masih bersama Pak Jokowi, tapi diam aja sebagai ahli hukum tata negara, sebagai Menko Polhukam, dan sekarang dia mencoba membersihkan diri ya, dari deviasi kekuasaan rejim Jokowi, dan menjadikan dirinya sebagai orang yang bersih. Padahal dia membiarkan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu, dia diem sama dengan Yusril. Siapa yang diem? Nggak berani ngomong secara jelas di media bahwa MK 90 adalah menjadi persoalan. Dia diam saja. Nah itulah ya Mahfud, ya itulah Yusril ya. Udah ngurusin orang. Ya kita lihat nanti ya apakah KPK
Sekarang KPK di fait accompli sama Guntur Romli. Coba itu diurus tuh Jokowi. KPK harus menyelidiki dugaan korupsi Jokowi. Soalnya gara-gara si apa itu namanya si RP itu, organisasi kejahatan korupsi dunia itu, menempatkan Jokowi sebagai Presiden RI, Presiden yang ke-7 yang paling korup, nomor 3 di dunia. Dan dasar itulah yang harusnya dijadikan KPK untuk mulai menyelidiki dugaan korupsi Jokowi. Jadi KPK Guntur Romli jahat juga deh. KPK harus menyelidiki ya Jokowi dalam kasus korupsi, harus mulai diusut ya. Dia melakukan pukulan balik itu setelah melakukan pukulan balik ya, setelah dianggap Jokowi di framing jahat ya oleh civil society. Sekarang Guntur Romli memberikan fait accompli atau memberikan satu pukulan yang cukup mematikan secara moral ya, bahwa Jokowi harus diseret oleh KPK. Padahal KPK orang-orang Jokowi, paling enggak itu satu usaha untuk melakukan delegitimasi kira-kira gitu terhadap KPK lah. Bener nggak omongan saya itu ya? Ya ini kan permainan politik ya. Ya wes lah, aku mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu ya. Kayaknya isinya nggak bermutu ya. Alhamdulillah, aduh enak-enak. Pisang apa ya? Kalau dimatiin aja ya, aku nggak mau matiin rekaman ini untuk dokumentasi pribadi. Suwen gitu. Alhamdulillah.